Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dan jin pada hakikatnya merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik manusia dan jin, keduanya sama dibebani dengan hukum syariat. Kehidupan manusia dan jin sangat mirip. Jika ada manusia yang beriman dan tidak beriman, para jin pun juga begitu. Namun kelebihan jin adalah mereka bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat alam jin. Maka dari itu, jangan heran ketika ada manusia yang disembunyikan oleh jin. Sebab hal ini pernah terjadi pada kaum Ansor yang hidup di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Lantas bagaimanakah lelaki itu bisa kembali ke dunia manusia? Apa yang dialami lelaki itu di alam jin? Simak jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebagaimana telah diabadikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam dari tanah sebagaimana telah dijelaskan kepadamu." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah jin bisa berubah wujud menjadi seekor hewan, bahkan masuk ke rumah kita. Salah satu hal yang menjadi kelebihan jin adalah bisa menyembunyikan benda, bahkan jin bisa menyembunyikan manusia. Hal ini pernah terjadi pada kaum Ansor yang hidup di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Dalam riwayat Baihaqi dari Ubaid bin Umay, dia menceritakan bahwa ada seorang penduduk Madinah telah menghilang. Kejadian ini pun dilaporkan istrinya kepada Sayyidina Umar. Kemudian Umar bin Khattab memberikan nasihat dengan berkata, "Pulanglah dan tunggu selama 4 tahun." 4 tahun berlalu, sang suami tak juga kelihatan batang hidungnya. Akhirnya sang istri pun kembali mengadu kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Pulanglah dan jalani masa idah selama 4 bulan 10 hari." Saat masa idah selesai, Umar pun memanggil keluarga si lelaki untuk mewakili suami menceraikan si istri. Perempuan itu pun diperbolehkan menikah dengan orang yang dicintainya. Namun setelah itu lelaki tersebut tiba-tiba muncul. Umar pun menanyakan kemana perginya si lelaki selama ini. Kemudian lelaki itu menjawab, "Setan-setan menahanku, demi Allah. Saya tidak tahu di mana saya berada hingga datang jin-jin muslim memerangi mereka dan saya termasuk orang yang menjadi rampasan perang itu." Para jin muslim itu mengatakan, "Kamu manusia sementara mereka jin. Apa urusanmu dengan mereka?" Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Kemudian mereka menawarkan aku mau balik ke daerah mana. Aku jawab, "Madinah, itu kampungku." Tiba-tiba saya sampai di Madinah. Peristiwa diculiknya lelaki itu terjadi saat lelaki itu keluar untuk melaksanakan ibadah sholat Isya. Saat berada di alam jin, lelaki tersebut ternyata makan kacang-kacangan dan segala makanan yang tidak disebutkan dengan bismillah. Umar bin Khattab juga penasaran mengenai minuman apa yang ada di alam jin. Lelaki itu pun berkata, "Minumanku adalah al-jadah." Setelah lelaki itu selesai bercerita, Umar pun menawarkan kepada lelaki itu apakah ingin kembali kepada istrinya atau menerima pengembalian mahar karena sang istri yang menggugat cerai. Walaupun jin bisa menculik, manusia tentu tak perlu terlalu khawatir, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita bahwa sebenarnya tipu daya mereka sangat lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 76.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan agar menjauhkan kepada orang-orang yang bertakwa dari jin dan setan. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 98. Jika semua orang tahu bahwa tipu daya setan itu lemah, tidak akan ada manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka manusia itu semakin menambah sombong jin-jin itu. Al-Quran Surat Al-Jin ayat 63. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berkata, kami para jin menganggap bahwa kami lebih mulia daripada manusia, karena mereka meminta perlindungan kepada kami, yaitu apabila seseorang singgah di lembah dan tempat yang angker atau semacamnya, sebagaimana ini menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah saat perang Badar. Jin atau setan juga mengaku menjadi pelindung kaum kafir Quraisy. Hal ini juga diabadikan dalam Al-Quran. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadap mau apa pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri daripada kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Surat Anfal ayat 48. Itulah ternyata jin dan manusia memiliki persamaan dan perbedaan. Terlebih lagi jin memiliki kemampuan tidak terlihat oleh manusia, karena kelebihan itu memungkinkan mereka menculik dan menyembunyikan manusia. Sebagaimana hal ini dialami sendiri oleh laki-laki Anshor. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.